Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Senang sekali menyapa Anda di sini maupun yang online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Laporan kemenangan dulu ya. Hari ini, minggu ini sudah sah menjadi gereja lokal penuh, yaitu GMS Sorong, Jayapura, dan GMS Palu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kita terus berpacu hingga 300 gereja di tahun 2030 dan setiap gereja itu jadi secara solid. Kita tahu, kita semua yang bekerja di ladangnya tahu penyertaan Tuhan atas gereja ini seperti ada tangan yang tidak terlihat. Tak terkecuali juga tentunya beberapa minggu yang lalu saya keliling di Surabaya, buka di selatan lalu buka di timur. Saya kasih sebuah laporan kemenangan video singkat agar Anda yang berdoa juga turut bisa bersuka cita ketika melihat yang satu ini. Mari kita saksikan. Tuhan mencintai orang-orang yang berdomisili di Surabaya Selatan ini. Makanya berdirinya gereja kita hari ini di sini adalah jawaban doa Anda dan jawaban doa kami semua. Karena Tuhan mau memakai Anda sekalian jemaat Surabaya Timur, kita yang di sini, dan Tuhan mau mengadakan kegerakan rohani yang besar melalui GMS 2 Surabaya Timur yang hari ini kita dirikan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita keluarkan catatan Alkitab kita. Seharian ini saya berkhotbah dari kitab Esra. Saya berikan judul besarnya, Mewujudkan Mimpi Bersama Tuhan. Siapa yang punya mimpi dari Tuhan untuk kehidupan Anda? Ya, puji Tuhan. Oh, saya belum bermimpi tadi malam. Bukan, maksud saya dream itu nggak tidur lalu mimpi. Bukan itu saja. Tetapi siapa yang punya cita-cita? Siapa punya tujuan? Siapa punya kerinduan? Bisa angkat tangan? Praise the Lord. Maka firman ini untuk Anda sekalian yang di sini maupun yang di sana. Mewujudkan mimpi dengan Tuhan. Nah, seharian setiap ibadah beda-beda. Kalau Anda ketinggalan satu aja, sayang sekali kalau ketinggalan. Dengarkan nanti ya. Kita sampai kepada yang terakhir, pendukung kita yang tidak kelihatan. Mewujudkan mimpi itu, yang mewujudkannya itu 90% adalah Yesus. 10% kita itu hanya 10%. Pastikan 10%mu itu 100%. Jangan tanggung soal ketaatan. Kalau mau setia taat itu yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu sebenarnya bisa menggenapi mimpi dan penglihatan tanpa kita. Tapi Tuhan itu ingin bekerja sama karena kita anak-anaknya, gambar dan rupa Allah ada pada kita. Karena itu bagian kita itu bagian kecil saja, bukan presentasi secara harafiah. Tapi bagian kita itu apa artinya sih? Sesungguhnya kalau kita diberkati, dipakainya, itu apakah karena kita sama sekali? Enggak juga sih. Coba kita bayangkan, kita ya 11-12 sama orang lain yang berusaha. Kok bisa kita itu berbuah? Baik itu pelayanan, pekerjaan. Ingat loh ya, bukan karena toko Anda itu jualnya lebih murah. Nggak tentu juga. Berkat Tuhan itu nggak mengikuti harga. Berkat Tuhan itu mengikuti orang-orang yang dipilihnya. Pendukungmu itu komitmen penuh. Jangan kita tanggung, bagian kita itu cuma kecil. Bagian itu harus jadi harga diri kita. Tanpa itu kita Pinocchio. Tuhan itu ingin kerjasama. Bagian kita itu nggak ada artinya, tapi berartilah, hargailah. Kalau taat sama Tuhan itu jangan tanggung. Tapi ingatlah, kalau nanti jebol, terobosan terjadi, berkat dan mujizat, itu bukan karena usahamu. Itu karena pendukungmu yang gak kelihatan itu faithful. Dia setia. Nah, ini cerita sebuah kejadian sungguhan. Esra waktu itu memimpin keloteran orang pulang ke tanah halaman, kampung halaman. Setelah 70 tahun bangsa Israel kocar kacir di kerajaan Persia dan Babilonia. Mereka sudah mulai mapan di negeri orang. Bayangin 70 tahun di negeri orang lain. Anda sudah jadi orang lokal. Kita ini misalnya, saya adalah suku Tionghoa. Saya udah gak pernah lihat, gak pernah kembali, gak pernah tahu, gak ada perasaan. Kampung halaman saya di provinsi Guangdong. Nenek moyang saya datang dari sana. Guangdong Nation.
tepatnya. Saya nggak ngerti, nggak tahu. Kepingin kembali, nggak ada ari-ari. Kalau sudah 70 tahun itu berarti orang sudah jadi orang lokal. Tapi Tuhan bisa menggerakkan mereka. Ada tangan yang nggak kelihatan. Tangan yang sama yang bisa membawa datang satu pasang hewan setiap jenisnya kepada Nuh di Bahtera. Tangan itu yang menuntun perjalanan hidup kita. Luar biasa loh. Tuhan menuntun Ezra dan kawanannya bisa kompak semua. Pertama-tama tangan yang sama itu menggerakkan hati raja. Betul, Tuhan itu seolah-olah tidak berkuasa di dunia ini. Yang punya kuasa di bumi ini. Yang punya uang, punya posisi, yang pegang senjata, yang punya kedudukan dan pengaruh. Tapi jangan pernah salah. Alkitab mengatakan hati raja pun di tangan Tuhan. Seperti batang air bisa dialirkan ke kiri kanan sesuai dengan kedaulatan. Tapi jangan tergesa sama Tuhan. Kalau memang itu gitu Tuhan, gerakan orang itu, gerakan orang ini. Emangnya Tuhan bisa disuruh-suruh? Bukankah kita harus berdoa kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku? Sabar dulu. Tangan yang gak kelihatan itu nyata loh. Betul-betul real loh. Lebih real daripada tanganmu sendiri. Tapi seringkali cara kerjanya, jalannya bukan jalan kita. Jadi kita harus tunggu dulu. Kita harus belajar untuk ngalah sama Tuhan. Karena Tuhan itu raja. Saya ingin Anda untuk melihat bahwa dari perkara Nehemia dan perkara Ezra ini, kejadian luar biasa terjadi. Mereka itu dituntun kembali 1.400 kilometeran, sekitar 900 sekian puluh mil. Itu pergi dari daerah Irak, nah dari atas sana turun ke Yerusalem di selatan, sudah dekat ke Mesir. Itu gak main-main perjalanan dan bayar harganya. Kalau bukan tangan yang gak kelihatan yang mendukung mereka, mereka sudah dirampok di tengah jalan. Karena mereka membawa banyak perkakas bait suci. Dari 70 tahun yang lalu ketika Nebukadnezar Raja Babel itu menghancurkan bait Allah. Itu ada perkakas emas. Perkakas perak. Itu barang-barang mahal-mahal. Belum lagi sumbangan daripada umat Tuhan yang gak bisa pulang. Dari jutaan itu 50.000 yang kembali. Itu kalau bukan tangan yang gak mendukungnya. Kalau gak ada tangan kalau tidak ada tangan yang tak kelihatan itu mendukung mereka. Mereka sudah jadi korban. Gak mungkin lah perampok itu bodoh. Mereka itu oyong-oyongan. Mereka itu rombongan. Pasti tahulah, bajak laut juga ngerti. Tapi mereka bukan di laut, ini bajak darat. Mereka pasti tahulah namanya perampok itu udah profesional. Kok gak bisa satu pun di antara mereka dijamah oleh orang-orang jahat. Jangan remehkan loh, hari ini Anda baik-baik saja. Itu karena perlindungan Tuhan. Tangan yang gak kelihatan itu seringkali gak diperhitungkan gara-gara dia gak kelihatan. Tapi kalau mau kelihatan, kalau tangan itu diangkat baru kita kerasa ternyata selama ini perlindungan Allah. Amazing. How you don't get sick. Bagaimana kita gak jatuh sakit? Sakit pun sembuh. Tapi kita juga gak bisa berkata orang yang sakit gak sembuh lalu dia ditinggalkan Tuhan. Gak bisa juga. Jangan hakimi. Tapi coba hitunglah berkatmu one by one. Ada banyak hal itu yang gak Anda perhitungkan. Padahal kalau itu diambil akan mulai perhitungan dengan Tuhan. Tangan yang gak kelihatan itu nyata bekerja. Dia melindungi kita. Nah, Ezra itu pulang kembali membawa satu rombongan orang untuk membangun bait suci ya. Ibadah-ibadah sebelumnya kalau Anda dengarkan historinya banyak atau sejarahnya. Saya jelaskan ini itu. Nah, sekarang saya anggap di ibadah yang sekarang ini langsung lompat episode kelima. Buka bersama dengan saya di Ezra pasal yang kelima. Pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Karena mereka tadi di pasal 4 ditentang. Gara-gara oposisi mereka mundur. Biasanya bangunan itu sering molor kan. Kalau ini molornya gak tanggung 15 tahun. Pernah Anda buat rumah 15 tahun gak jadi? Mungkin ada loh. Ada berapa teman saya tahunan gak jadi loh. Tapi yang ini keterlaluan. Kalau ini bukan karena mereka itu cerewet, rewel dengan desainnya. Tapi karena mereka itu izinnya dicabut oleh raja sebelumnya. Tapi Tuhan itu ajaib. Raja berikutnya bisa berubah kebijakan. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan. Mungkin rencana Tuhan, mimpimu untuk digenapi itu terhambat. Tapi kalau Anda tetap mendekat sama Roh Kudus. Dia hanya pernah bisa terlambat. Tidak pernah bisa dibatalkan. Do you know that mimpimu dan mimpiku, penglihatanmu dan penglihatanku kalau itu dari Tuhan, tidak bisa dibatalkan. Tuhan tidak buka refund policy atau tidak ada kebijakan kembalikan mimpi penglihatan itu tidak ada. Sekali itu keluar seperti salju turun dari langit ke bumi, dia melakukan bagiannya, membasahi dunia, tidak bisa kembali lagi. Tahukah? Mimpi yang Tuhan berikan kepada Anda, baik itu mimpi di malam hari waktu tidur sebagai peneguhan firman, atau suatu janji yang Anda terima, itu sudah sah.
Bisa sah. Hanya karena itu belum kejadian bukan berarti itu nggak akan terjadi sama sekali. Makanya itu kita harus tekun menanti. Pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Saya mau jelaskan bagaimana tangan yang tidak kelihatan itu tetap bekerja bahkan ketika mereka dihambat. Dan lihat ya, ujungnya, garis akhirnya gimana Tuhan memutar balikan keadaan. Tuhan itu maestronya. Jangan nilai buku dari halaman depannya. Jangan nilai buah dari kulitnya. Nanti dikiranya makan buah ini berdarah-darah padahal dalamnya durian. Jangan nilai Tuhan sebelum waktunya. Kalau seolah-olah terhambat 15 tahun. Tapi kalau Anda lihat bagaimana Tuhan memutar balikkan, hanya bisa satu suara. Haleluya. Allah kita itu nyata. Ayat 1. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Serubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Berhenti di sana, 2 ayat saja. Jangan bingung dengan nama-nama ya, sekalian Bible study. Supaya semua di sini gak usah masuk ke sekolah teologi, satu persatu ilmu pengetahuan Alkitabnya bertambah. Sebenarnya dalam lakon cerita, kejadian sesungguhnya, di kitab Esra itu berhubungan dengan Nehemia, makanya sebelahan juga ditaruh di Alkitab. Setelah Esra datang berapa tahun kemudian, Nehemia menyusul. Esra itu seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta, seorang revivalist pembawa kebangunan rohani, orang yang sangat aware, sangat sadar akan kerohanian. Dia nggak tertarik dengan bangunan, dia tertarik dengan kehidupan rohani umat Tuhan. Makanya dia datang, set up dulu, bukan company, tapi set up worship service atau ibadahnya. Dia ajari yang benar caranya gimana. Hidup untuk Tuhan seperti apa nantinya. Esra juga menjadi orang yang protes keras ketika mereka kawin campur. Esra ini holiness preacher, seorang pengkhotbah kekudusan. Esra ini bisa mengembalikan hati bapak kembali kepada anak, hati anak kepada bapak, maksudnya Israel dengan Allahnya. Esra ini seperti Elia tapi tanpa mujizat. Karena dia adalah seorang ahli Taurat. Nehemia adalah seorang pembangun tembok. Dia ini seorang juru minuman, dia ini F&B. Tapi dia tergerak, lihat ya Tuhan pakai segala macam profesi, lalu dia pulang. Malah justru bisa menjadi seorang pembangun tembok. Tembok itu gak gampang loh, coba lihat di Eropa, tembok-tembok yang berdiri sampai hari ini. Tembok besar China. Tembok itu gak bisa asal bangun. Asal bangun nanti sip. Asal bangun nanti bocor, asal bangun nanti roboh. Berarti Nehemia diurapi untuk bisa melakukan tugas yang di luar trainingnya. Hebat. Nehemia ya. Tapi ada juga yang disebut Serubabel di sini kalau Anda baca. Serubabel itu siapa sih? Serubabel itu adalah seorang gubernur. Dia politician. Seorang lawmaker. Mereka yang membuat hukum di negeri itu. Serubabel adalah gubernur. Tuhan memakainya untuk membuka jalan. Semua izin lancar. Luar biasa. Siapa namanya Yosua di sini atau Yesua? Yosua yang sama ini disebut di kitab Sakaria. Yesua ini adalah imam besarnya. Sebenarnya nggak overlapping, tidak saling tumpang tindih dengan Esra. Sama-sama rohaniawan tapi fungsinya beda. Yang satunya itu adalah seorang imam besar, Yosua. Tetapi yang satunya itu turnaround man, orang yang memutar balikan. Sekalipun ada seorang yang punya kedudukan sebagai pendeta, bukan berarti orang itu akan menjadi man of the hour atau dipakai Tuhan jam ini untuk memutar balikan keadaan. Jadi mereka saling melengkapi. Oke, supaya jangan bingung ya. Lalu juga ada 2 nabi di sini. Ada satu yang gak disebut di era yang bersamaan. Ada Nabi Hagai. Kalau Anda tahu Hagai, Hagai lah yang mengucapkan kata-kata ini, emas perak punyaku, kata Tuhan. Hagai yang berkata, apakah sudah waktunya kamu membangun rumahmu dengan kayu yang begitu mewah, sedangkan rumah Tuhan reruntuhan. Hagai ini seorang nabi yang muncul di waktu yang tepat untuk mencubit bangsa Israel yang tidak mau menunaikan tugasnya. Udah datang sekian tahun, malas-malesan, beralasan. Mereka tidak mau memperjuangkan. Kan ada kan orang mau bikin sesuatu, misalnya mau bikin musik, gak jadi-jadi, 3 tahun ditunggu juga percuma menanti. Ada orang mau bikin buku juga gak jadi-jadi. Banyak orang itu hanya bisa mencanangkan, tetapi gak bisa menyelesaikan. Bahkan bisa memulai tapi tidak bisa mengakhiri. Nah Hagai ini untuk mencubit yang begini. Karena bangsa Israel waktu itu, padahal mereka itu sudah taat sama Tuhan. Dari Babilonia sudah mapan jadi orang lokal sana. Pindah ke tempat yang puing-puing. Menjadi sarang lalat pikat. Yerusalem namanya, kota suci itu yang sekarang menjadi kota yang najis.
Mereka datang ke situ kan untuk membangun sesuatu. Ke sana malah lupa diri setelah sekian tahun mapan. Banyak anak Tuhan juga gitu, jadi orang Kristen. Padahal dia dulu diselamatkan itu dengan begitu rupa, ketika jadi orang Kristen biasa. Kita lupa kenapa kita hari ini diselamatkan. Ya, nah, sekarang sampai mana? Hagai itu mencubit gini. Tapi Sakaria nabi satunya lagi. Kalau Sakaria beda. Kalau Hagai ini fokusnya lebih ke work, temple. Bait Allah. Masa sudah waktunya? Kamu bilang sudah saatnya untuk membangun rumah dengan kayu aras. Rumah Tuhan dan runtuhan. Work, temple. Bait suci. Kerja. Sakaria itu mengimbangi. Ini suara nabi yang berbeda. Sakaria kalau Anda baca di kitab Sakaria, kalau Hagai pendek saja, Sakaria lebih panjang. Isinya nubuatan tentang Mesias. Berapa ratus tahun kemudian Yesus Kristus akan lahir dan akan berjalan di bait suci yang dibangun oleh mereka. Dan di Yerusalem yang di tembok rata. Yesus akan ada di sana. Di luar tembok Yerusalem itu Yesus disalibkan di Kalvari. Saya tunjukkan koneksinya. Nah, ini yang namanya Sakaria lebih cerita soal Mesias. Dan cerita tentang akhir zaman, gak sampai berhenti sampai Yesus Kristus, sampai penutupan kiamat. Dia jelaskan nanti gimana Tuhan datang kembali dan sebagainya. Ini saling mengimbangi. Kalau nubuatan yang kita terima hanyalah tempel. Gereja. Atau hanyalah bicara tentang work, kerja. Nanti lama-lama kita kira bahwa kita dimanfaatkan oleh Tuhan. Kita kira, loh kok aku diperas ya, seperti sapi peras yang terus untuk misi. Tetapi Sakaria menjelaskan kingdom, kerajaan. Sakaria itu menjelaskan Mesias. Tahu nggak guys, seolah-olah begini nubuatannya. Ini kelihatannya kayak kalian bangun bait suci, tapi nanti anak Allah, the Son of God, akan berjalan di paving yang kamu buat. Nanti Yerusalem ini akan menjadi tempat penebusan manusia. Dan menjadi kota suci. Dan menjadi tempat bersejarah. Di mana seorang Allah. Anak Allah. Yang turun ke dunia. Akan menyerahkan nyawanya. Dan memutarbalikkan semua kutuk dari situ. Jadi mereka dapat broader vision. Mendapatkan visi yang lebih luas. Tuhan kalau bicara sama kita juga gitu. Kadang-kadang Tuhan bicara jangka pendek, jarak dekat. Work. Ada kalanya tiba-tiba Anda diberi mimpi sesuatu yang kejadiannya nanti berapa tahun lagi. Atau Anda diberi janji. Tuhan tuh kalau kerja itu selalu begini. Dia selalu jarak dekat, jarak jauh. Dekat, jauh. Kayak dulu waktu kecil kita untuk mau tahu giliran siapa ini. Yang panjang jadi. Gak tahu ya. Apa saya aja dulu ya main sama anak-anak kampung gitu ya. Jadi ada yang begini, ada yang begitu. Tuhan itu gak pernah begini terus atau begini terus. Tuhan itu akan imbang. Kadang-kadang dia bicara sesuatu yang masih jauh hari. Kadang-kadang Tuhan bicara tepat yang ada di depan Anda hari ini. Yang panjang, yang pendek. Nubuatan itu sifatnya. Dua-dua di ibadah satu saya jelaskan, jangan remehkan nubuatan. God can speak to you about things that are still afar. Tuhan bicara kepada Anda tentang perkara yang masih jauh di depan. Yang bahkan bisa jadi sejauh sampai keturunan Anda loh. Atau Tuhan bisa bicara kepada Anda yang hari ini. Jadi jangan sampai kita bingung. Kacamata ini gak boleh salah. Ini kacamata saya ini progresif. Paham maksud saya? Atas itu minus, bawah itu plus. Jadi kalau saya mau lihat Anda, saya lihat ke atas. Saya mau lihat Alkitab saya yang tulisannya kecil ini. Saya waktunya ganti Alkitab yang tulisan besar. Tapi sayang ini, Alkitab khotbah saya udah ikut saya puluhan tahun. Saya harus lihatnya ke bawah. Jangan salah ya, waktu Tuhan bicara sesuatu yang dekat, Anda mimpi untuk yang jauh. Gak connect sama Tuhan. Pernah gak Anda bicara gak connect? Gak enak kan? Gak dapat apa-apa kan? Dan orang yang bicara sama Anda juga gak dapat sesuatu. Tapi waktu Tuhan bicara sesuatu yang jauh, Anda tanya, tapi buktinya mana Tuhan? Gak enak loh orang begitu tuh, attitude-nya kurang bagus sikap hatinya. Tuhan lagi ngomong sesuatu yang jauh, mana buktinya Tuhan? Kalau memang Tuhan lalu kecewa, gak keruan, lalu bilang lah Tuhan tuh gak adil lah, Tuhan gak dengarkan lah, Tuhan mana ada lah. Kalau Tuhan bicara sesuatu yang jauh, aminkan dulu. Tuhan gak tertarik bicara sesuatu yang dekat, Tuhan anggap Anda sudah langsung percaya. Nanti kita ngobrol pelan-pelan. Banyak orang itu salah komunikasi dengan Tuhan. Tektokannya itu loh, lawan bicaranya itu loh. Nah masa Tuhan selalu disuruh sesuai dengan kehendak kita.
Bukankah dia raja? Kalau Anda mau mengalami tangan sang pendukung yang tidak kelihatan, belajarlah untuk dialog dengan dia yang tidak kelihatan juga. Tangkap isi hati. Makanya pengajaran seperti ini tuh koreksi spirit yang salah. Mungkin saya tidak bisa ajarkan gimana caranya dialog atau saya tuliskan. Percuma kita hafalan, itu jadi roh agamawi saja. Lihat ya, kalau kita hanyalah hafalan, saya baca doa, semua baca gini, nggak akan dapat sesuatu. Tapi kalau saya ajari spiritnya seperti apa, hatinya kayak apa sih Tuhan itu seperti apa. Anda jadi ngerti, oh makanya sekarang ngerti aku kenapa aku sama Tuhan salah paham melulu. Ternyata dia bicara jarak jauh, aku bicara yang dekat, aku ngotot lagi. Nanti Tuhan bicara yang dekat, saya bilang Tuhan, kok gak pernah aku dinubuatkan orang lain dapat janji-janji mana aku. Ya ampun, jangan begitu sama Tuhan, jangan menista rohnya. Ya. Nah, Tuhan itu kasih 2 nabi. Coba Anda baca sekali lagi. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido. Kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi dan yang tinggal di Yehuda. Tuhan itu baik loh. These 2 prophets atau 2 nabi ini, mereka itu muncul di waktu yang sangat diperlukan. Tahu gak kapan? Mereka muncul ketika Israel lagi stres setengah mati. Karena mereka jadi tanggungan. Mau bangun kota gak bisa, udah belasan tahun di sana. Tapi kota itu masih tetap menjadi puing-puing atau menjadi pecah belah. Kota itu menjadi porak-poranda seperti dahulu kala. Gak beda-beda banget 11-12, beda tipis dengan zaman perang. Karena kota itu gak dibangun, gak ada visionarisnya. Puji Tuhan untuk kota kita, misalnya di kota mana, Surabaya juga. Kan ada developer yang membangunnya. Jadi bagus. Yang tidak di-develop nanti lihat ya, area-area itu jadi jadul. Menjadi old fashion atau menjadi ketinggalan. Kota itu gak di-develop sama siapa-siapa. Tempatnya coyote, tempatnya serigala, tempatnya burung hantu. Jadi mereka mau bangun gak bisa karena sudah dilarang sama Esra. Bangun itu harus bangun terlebih dahulu mesbah, bait suci. Jadi gak bisa. Mau maju susah, gak susah. Jadi mereka tuh gentayangan sudah terlanjur pulang. Gak bisa zaman dulu seperti zaman ini, tinggal terbang. Zaman dulu tuh jalan kaki 4 bulan. Dan mereka sudah cabut semua dari situ. Udah bye-bye sama semuanya kan gengsi, malu. Itu kembali lagi. Mereka itu lagi stres ini. Maju gak bisa, mundur sudah terlambat. Tiba-tiba Tuhan munculkan 2 nabi. Sekalipun nubuatan nabi itu belum terjadi. Mereka menceritakan perkara-perkara in the future yang masih di masa depan. Hagai gak dapat janji gimana, Hagai hanyalah perintah, kerja. Sakaria janji untuk zaman jauh. Meskipun demikian, sekalipun mungkin Anda belum mengalami pertolongan dalam pergumulan Anda. Faktanya, kebenaran bahwa ada orang yang peduli dengan situasimu itu dari Tuhan loh. Adanya orang yang dimunculkan. Ya, mereka tidak memunculkan diri. Jikalau Anda lagi susah hati, ada orang menghiburmu, tergerak melakukan itu. Mereka yang mendoakan Anda, ingatlah itulah anak Ido, itulah Hagai dan Sakaria yang Tuhan utus dalam hidupmu. Tapi kan belum mengalami mujizat. Siapa bilang kalau Tuhan itu berkenan selalu mujizat dulu? Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan biarkan Anda sengsara sendirian. Tuhan pasti akan sertakan Hagai Sakaria dalam hidupmu. Ketika Anda lagi tidak ada pengharapan, tiba-tiba ada firman yang mengena. Itu juga Tuhan. Lalu khotbahnya kok bisa pas dengan kondisi saya? Itu juga Tuhan. Atau Anda bisa, misalnya lewat multimedia, lewat media sekarang kan kita jangkauannya online juga. Anda masukkan di chat situ, Anda bilang doakan, lalu langsung dibalas 1 menit kemudian. Itu juga Tuhan. Apa yang baik dan benar, semua yang mulia dan layak dipuji, yang dimunculkan saat Anda stres sekali, itu Tuhan. Munculnya kedua nabi itu hawa baru. Hagai dan Sakaria dimunculkan ketika Israel depresi. Jangan minta dosis lebih tinggi. Kalau Tuhan kasih dosis segitu, bersyukur dulu. Dan berkata thank you. Sebab waktu Hagai dan Sakaria muncul, apapun yang mereka katakan belum digenapi. Bapak Ibu Saudara, pikirkan, pernah gak Anda susah? Lalu tiba-tiba Tuhan kirimkan seorang rekan doa. Pernahkah Anda sedih? Ya, dulu waktu saya pernah mengalami kesedihan sesuatu. Anak saya waktu masih kecil, saya masih ingat. Tiba-tiba bisa datang. Peluk saya. Saya anggap itu Tuhan.
Bukankah anak-anak ini yang tahu hati bapaknya yang punya kerajaan sorga? Itu anak saya bukan Tuhan. Tapi saya rasa Tuhan suruh dia rangkul saya. Jangan minta mujizat besar dulu. Belajar untuk deteksi pendukungmu yang tidak kelihatan. Nggak tentu dia melakukan sebuah aksi demonstrasi yang kelihatan mata seperti mujizat yang nyata. Tapi segala sesuatu yang sifatnya nggak kelihatan, belajar untuk baca. What God is doing in the air. Apa yang Allah sedang lakukan? Di udara. Kenapa tuh anak saya kok bisa datang dan peluk saya? Ya. Bapak Ibu Saudara, belajar perhatikan. Mereka itu didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Ayat 2 kalimat terakhir. Saya suka dengan kata didampingi. Allah itu adalah Allah yang mendukung dan mendampingi kita. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tahu nggak? Tuhan kita itu adalah pendukung. Tuhan kita adalah pendamping. Tuhan itu mendampingi kita. Tapi kan kita sukanya kalau Tuhan dampingi kan tunjukkan gitu kan ya. Manusia kan sukanya gitu. Kalau memang Tuhan dampingi kan tunjukkan, buktikan. Nah, gak selalu gitu cara kerja Tuhan. Kita itu lebih kekanak-kanakan daripada yang kita kira. Lebih kanak-kanak daripada kanak-kanak yang ada di sekeliling kita. Contohnya, kalau anaknya lagi jalan sama papanya, lalu jalan sama bule, ayo, mungkin masih kecil ya. Papa, ayo papa, pukul itu anak, pukul. Kalau papanya mukul ya berarti sama levelnya sama anak-anak. Pukul papa. Bisa suara saya kayak gini bisa. Dia kelihatan, dia takut kan. Tapi waktu dia kelihatan orang-orang, teman-temannya sesama teman-teman elementary atau SD yang suka pukulin dia. Dia jalan sama papanya gagah perkasa. Iman kan? Betul kan? Tapi dia suruh papanya pukul. Tunjukkan kalau papa adalah pendamping, pendukung, pembelaku. Pukul papa, pukul sekarang. Kasih pelajaran. Kalau papanya lepas tangan pukul, saya tidak mau sembah Tuhan yang kayak gitu. Tuhan ada caranya sendiri. Karena kita itu nggak level sama Tuhan. Pikiran kita nggak nyampe, nggak nyantol. Pikiran kita kan maunya begini, begitu, itu ekspektasi. Tuhan nggak begitu. Buktikan, kalau engkau mendampingi aku. Buktikan. Nggak begitu. Makanya ada pepatah berkata begini, jangan cobai Tuhanmu. Minta boleh, berharap boleh. Jangan kecewa, jangan cobai dia. Kecewa berarti dialah hambamu, engkaulah bosnya. Hanya bos yang bisa kecewa sama pegawainya. Bapak Ibu Saudara, Allah kita mendampingi umatnya. Didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Nah pertanyaan saya sekarang, siapa nabimu di hidupmu? Siapa? Pada saat kita menghadapi pergumulan itu, kita harus punya sources atau kita harus punya sumber-sumber dengan S huruf kecil, meskipun sumber S huruf besarnya adalah Tuhan. What are your spiritual sources? Apa yang menjadi sumber rohanimu? Temukan itu. Galilah sumurmu sebelum Anda haus dan dahaga. Berbahagialah orang yang sudah punya hubungan yang privat dengan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang sudah punya kebiasaan untuk mendengarkan khotbah yang menyehatkan. Ya, makanya saya selalu dorong juga. Saya nggak akan bisa dorong jemaat gereja lain. Ayo dengarkan. Tapi kalau sama jemaat sendiri, saya gembalanya, saya bisa dorong Anda untuk menyelesaikan 5-5 ini dicicil pelan-pelan. Sekalipun saya nggak bisa jadi polisi untuk melihat apakah sungguh-sungguh Anda lakukan. Ini kan untuk menciptakan sources atau sumber-sumber kekuatan Anda. Rema-rema itu kaya. Ada perbedaan antara firman Tuhan privat, waktu kita baca, itu pertumbuhan pribadi, dengan firman Tuhan yang dikhotbahkan. Tuhan memakai kedua-duanya untuk fungsi yang berbeda. Of course, yang pertama prioritas satu adalah Alkitab itu sendiri. Kalau Anda nanti gampang Anda ditipu oleh pengkhotbah siapa karena karisma. Karena kita semua kan kembali ke textbooknya, kembali ke buku kehidupan ini. Tetapi juga ada fungsinya loh, khotbah begini itu terjadi akselerasi. Tahu nggak? Khotbah seorang gembala, saya nggak ngomong untuk saya saja, tapi ini berlaku untuk semua. Karena itu seorang gembala yang mengajar dan berkhotbah harus punya kehidupan the word, punya kehidupan firman yang kuat dengan Tuhan, harus kuat di dalam hadiratnya. Karena dia bukan sumbernya. Dan karena pelayanannya sangat krusial, sangat penting sekali. Tahu nggak, gereja itu ketika digembalakan lewat firman seperti ini, firman penggembalaan, mereka itu, Anda jemaat itu mendapatkan timely word. Firman yang sifatnya prophetic guidance atau tuntunan prophetic. Timely word itu mendapatkan pesan Tuhan spesifik meskipun khotbahnya semua
Tapi satu persatu dapat sesuatu, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus menggembalakan kita semua. Tuhan Yesus menggembalakan kita semua. Dan ini terjadi akselerasi. Sehingga sekalipun pengalaman kita beda-beda, satu keluarga dengan yang lainnya, atau satu individu dengan yang lainnya, tapi masing-masing itu mendapatkan tuntunan yang mirip. Karena minum dari sumber yang sama dengan es huruf kecil. Terjadi kairos. Saya kasih contoh. Kemarin waktu Breakfast with God, pulang itu saya dapat dengar banyak kesaksian. Jemaat kita itu loh, hatinya diubahkan. Kita memberi bukan karena apa yang Tuhan bisa berikan, tapi karena Tuhan terlebih dahulu sudah begitu murah hati sama kita. Gak ada satupun jemaat kita itu punya hati menuntut perhitungan, gak ada. Semua humble pulang, rendah hati. Lalu saya dengar satu persatu mujizat. Yang ini ngalami satu mujizat dari masa lalu, paham maksud saya? Mujizat masa lalu. Ternyata apa yang dia persembahkan untuk Tuhan itu Tuhan gantikan dengan sesuatu yang sudah mundur dan blong yang lalu itu ternyata ada isinya, lalu kembali persis seperti yang dia berikan tanpa dia duga karena dia kira itu uang yang hilang. Dari sini diteguhkan bahwa Tuhan sebenarnya sudah sediakan benih yang dia taburkan. Kadang-kadang didobel lagi. Jadi semua mengalami mirip-mirip begitu. Hagai dan Sakaria itu berbicara, nah siapa nabimu? Jangan cari nabi keliling minta dinubuatkan. Bukan itu tujuannya. Kalau Anda tahu intisari nubuatan, Anda kan takut cari nubuatan. Karena tadi ibadah ke-1 saya ajarkan. Nubuatan itu ujungnya PR dari Tuhan. Kalau Anda kira nubuatan itu membuat mantap, Anda salah. Siap-siap dapat PR. Oke? Siapa nabimu? Miliki satu lifestyle, gaya hidup yang membuka sumur-sumur ilahi dalam kehidupanmu. Saya bersyukur juga kalau di gereja kita itu hampir semua sih, hampir 100% itu ber-CG. Puji Tuhan loh ya. Coba saya buktikan ya, siapa di sini yang sudah anggota kelompok sel, angkat tangan. 1, 2, 3, jangan. Banyak sekali. Saya bersyukur, itu juga sumurmu. Di situ ada Hagai-Hagaimu, Sakaria-Sakariamu berupa suara saudara seiman. Gak tentu satu nabi yang menonjol sendiri, gak tentu. Di situ ada Roh Allah bersabda, di sini Roh Tuhan bekerja seperti Nabi bersabda. Ada tuntunan ilahi. Apa yang menjadi sumbermu? Orang Israel ketika stres, mereka punya Hagai, mereka punya Sakaria. Saya bersyukur sekali ya. Nah, termasuk Ezra loh. Ezra sendiri dikuatkan oleh 2 nabi ini. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 3. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetas, Bosnai, dan rekan-rekan mereka. Beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Masalahnya, di ayat 3 ini kita tidak dengar tonasinya, karena Alkitab ini visual, bukan audio. Kalau audio kan kita bisa dengar. Jadi kita harus bayangkan, sebenarnya ini orang cari gara-gara, seperti yang terjadi di dunia, biasanya kalau anti gereja, lalu dicari-cari masalah. Siapa yang memberi perintah kepadamu untuk bangun rumah ini? Mereka mempertanyakan izinnya. Kamu permisi sama siapa? Baru keluar si orang ini yang namanya bupati daerah Tatnai, yang dari sebelah barat sungai Efrat. Mungkin ganti pejabat, siapa tahu ya. Perlu di-review lagi. Pada waktu Tatnai bupati daerah ini tanya sama mereka, siapa yang beri perintah sama kau? Gitu ya, kalau orang-orang Indonesia Timur bahasanya gitu. Siapa beri perintah sama kau? Gitu ya. Enak sekali didengar ya. Tapi ketika itu diucapkan oleh orang yang hendak menghentikan misi kita, seolah-olah menghalangi mimpi kita, kita biasanya take it very personal. Saya ajari coba. Mimpi dari Tuhan dan penglihatan itu jangan berubah jadi ambisi dosa. Jangan berubah menjadi ambisi yang menuntunmu ke dosa. Jangan karena mentang-mentang Tuhan bicara, lalu kita itu orangnya tidak kenaan. Sebenarnya kalau Anda baca ini, tonasinya, ini nggak cari gara-gara. Orang ini legal saja. Orang ini hanyalah out of a sense of duty. Dia perasaan tanggung jawab, karena dia itu bupati. Jadi dia tanya itu bukan cari gara-gara, tapi dia tanya itu untuk melihat keabsahannya. Sebab nanti, coba lihat ayat 4 dulu. Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama orang-orang yang mendirikan bangunan ini? Ditanyain namanya segala. Tapi mata Allah mengamati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu, sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Jadi dari sini kita tahu,
bahwa bupati seberang sungai Efrat itu, atau yang namanya Tatnai, tidak bermaksud jahat. Sekalipun dia bukanlah orang percaya, dia bukanlah di pihak orang Israel. Untungnya orang Israel gak langsung pakai marah-marah, tersinggung, ngajak perang. Gak perlu. Lebih baik kita itu lamban untuk emosi, cepat untuk mendengar. Karena banyak perkara tidak seperti yang kita rasakan. Makanya Tuhan kasih kita 2 telinga, 1 mulut supaya kita tunggu dulu. Kita timbang yang kanan, emosi kiri beritahu, bukan itu yang aku dengar untuk mengimbangi. Kalau kita baca ini beda sekali dengan pasal 4. Di pasal 4 itu jelas-jelas cari gara-gara. Di pasal 4 ada salinan kan, diserahkan pada raja sebelumnya. Dari macam-macam itu, dari kami semua, oleh Rehum bupati zaman itu, Rehum bupatinya. Ini Tatnai. Kalau pasal 4, Rehum bupati, Simsai panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan punggawa, dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Ebel, Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain. Ini sudah lain grup. Kalau yang itu memang cari masalah sih. Itu susah ngadepin orang begitu. Nafsunya memang untuk membunuh. Mau gimana pun juga mau gimana pun kita juga nggak akan benar di matanya. Memang orang cari gara-gara. Akhirnya mereka seolah berhasil. Tapi sebenarnya mereka hanya bisa delay the project. Mereka tidak bisa cancel the project. Karena kalau Tuhan sudah taruh capnya, mungkin kita bisa terlambat namun tidak akan pernah telat. Tapi kalau ini Tatnai lain cerita. Karena itu jangan cepat marah. Jangan cepat tersinggung. Loh, aku disuruh Tuhan loh. Jangan gitu. Gak semua orang itu punya pemahaman yang sama selevel rohani. Hendaklah kita yang lebih kuat itu belajar untuk mengerti dan menggiring yang lemah. Jangan ikut-ikutan emosi. Suami istri. Istrinya doa. Atau suaminya bisa doa. Doa terus. Marah. Aku doa kok. Kalau aku udah doa. Nggak usah. Ya, apa yang bisa tak bantu. Kan lebih baik gitu. Itu nggak pernah terjadi di antara kami sih. Karena kami saling mendukung untuk berdoa. Cuman saya dengar juga pasti pernah terjadi di antara orang-orang. Di antara jemaat. Nggak usah mentang-mentang kalau itu perkara dari Tuhan. Lalu kita tersinggungan. Untungnya bangsa Israel tidak langsung emosi. Karena kalau emosi bisa berabe. Maksud hati bupati ini hanya tanya. Loh padahal jangan lupa loh. Esra itu membawa surat raja loh. Anda kalau baca. Esra itu bawa surat raja. Tidak segala sesuatu itu bisa gini loh. Ini loh. Legal. Tuhan ajari kita untuk sabar. Karena masalah sesungguhnya seringkali bukan legal atau tidak. Tapi hubungan yang korsleting. Karena itu dalam sebuah hubungan relationship, jangan coba untuk menang-menangan. Sebab kita tidak ingin untuk mengalahkan orang lain kok. Ngapain sih saya itu surrounded by losers atau saya itu dikelilingi oleh orang-orang yang kalah melulu. Jadi kalau dalam pernikahan kita itu mau saling menang, mau menang sendiri. Lama-lama kan dengan kata lain, Anda menciptakan seorang pecundang. Kalau istri Anda kalah terus kan berarti Anda kawin sama, Anda menikah dengan seorang pecundang. Kalau suami Anda selalu suruh ngalah, kalah melulu. Bukan saling ngalah, bukankah Anda menikah dengan seorang pria yang pengecut? Jangan kita tuh mau menang sendiri di dalam hubungan. Dan apalagi kalau ada stoknya Tuhan, waduh biasanya orang gak kenaan. Untungnya mereka tidak begitu. Waktu mereka ditanya, mereka jawab dengan profesional. Ingat, jawab itu selalu harus profesional sama orang. Mata Allah mengamati mereka, kan ditanyakan siapa memberimu perintah? Dan mereka tidak menjawab dengan kasar. Biasakan itu Bapak Ibu Saudara, jawab harus profesional. Ayat yang sampai mana nih? Sampai berita Oke, ayat yang ke-6. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Bersama-sama dengan Setar Bosnai dan rekan-rekannya para punggawa daerah sebelah barat sungai Efrat kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Nah, yang nulis kitab Esra ini kan Esra. Kok Esra bisa tahu ya surat mereka? Apakah Esra mencuri suratnya atau ngintip? Enggak, zaman dulu sudah ada sisi. Tulis itu di sisi. Jadi ini ditulis kepada Raja Darius, tapi Esra dapat kopi. Bagus ya. Jadi saya lihat rapi sih orang ini kerjanya. Bupati ini beda dengan bupati sebelumnya yang cari gara-gara. Bupati ini bagus. Untungnya mereka tidak merusak hubungan dengan mentang-mentang. Wah aku kan sudah kenal sama jenderalnya. Jangan gitu sama orang.
Hari-hari ini harus hati-hati, hari-hari ini harus mawas diri. Peduli amat kita kenalannya siapa, ingatlah Bapak Ibu Saudara, hidupmu tidak bergantung mereka. Ada apa-apa itu Tuhan saja yang bisa menanggungmu, hanya satu pendukungmu. Karena itu jangan pernah kita itu kalau kenal siapa atau apa itu kita jadi orang yang mentang-mentang, itu never do that. Ya, kalau kita sudah kenal kepala jangan lupa loh, sabetan naga itu yang kuat itu ekornya. Kepala keluar api iya, tapi ekornya jangan Anda remehkan. Buaya takuti adalah moncongnya. Pernah sekali disabet sama belakangnya. Ada orang yang suka buat TV itu loh, siapa namanya Steve siapa itu yang di Australia. Kasihan kan, matinya kena ikan pari, kena ekornya. Jangan pernah remehkan ekor. Sama orang itu, setiap saat itu orang kan. Anak muda iya. Karena semua orang itu berharga di mata Allah. Baik itu usia, posisi, ekonomi, jabatan. Jangan pernah kita itu, apalagi di masyarakat society zaman seperti ini, kita itu merasa gimana kalau kita kenal siapa. Never do that. Belajar dari hamba-hamba Tuhan ini. Mereka humble menghadapi, tapi profesional. Tentunya mereka nyatakan sebenarnya kami itu punya surat raja dan sebagainya, tetapi mereka itu bergantung pada doa. Coba lihat ya, sekarang suratnya kepada raja. Ke hadapan Raja Darius, salam sejahtera. Ayat 8. Kiranya raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapis dengan kayu. Dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Oke sih, kalau Anda lihat tidak ada biasnya, tidak ada biasnya. Ini hanya report saja. Saya suka sekali membaca gini, kalau dibandingkan antara pasal 5 dengan pasal 4, surat yang menghentikan pekerjaan mereka. Kalau ini kan tidak menghentikan, pekerjaannya jalan. Anda kalau compare apple to apple, kalau dibandingkan satu dengan satu, Anda lihat yang satu itu surat nafsu, yang satu ini surat profesional. Ya, saya bukan notaris. Saya biasanya paling gak telaten yang kecil-kecil gitu. Makanya saya heran kalau saya baca Alkitab kok bisa teliti. Itu adalah kasih karunia Allah dan doa jemaat. Tapi ini kan kayak notarisannya, kayak seperti tulisan kepada raja, surat wasiat, surat sakti ini. Lihat ayat yang ke-9. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, beginilah kata kami kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Ya kan, persis kejadiannya, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurangi. Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Ini juga bukan marah, ayat 10 itu hanya jelas saja siapa aja yang bangun, saya mau tahu namanya. Itu intimidatif, sangat intimidasi loh. Kalau Anda sedang tiba-tiba digerebek itu ya, sesuatu ya. Lalu tanya, coba namanya siapa? Alamatnya mana? Oh itu kan, orang bisa berani berapi-api sampai ditanyain namanya. Domisilinya, sana siapa? Oh langsung bisa berubah setia. Tapi orang-orang ini bagus, gak nantang. Ya sudah, enggak, dikasih namanya. Mungkin diserahkan KTP-nya, ini kopinya. Sampaikan ke raja, kami legal, kami halal. Jangan marah. Di poin ini biasanya orang marah. Biasanya orang marah. Orang itu gampang marah. Apalagi di Indonesia. Wah gengsinya kita itu tinggi sekali. Tapi kita ini orang Kristen, bukan hanya orang Indonesia. Kita ini orang Kristen. Ada orang itu gak kenaan loh kalau sudah namanya. Kalau sekali sesuatu gitu apa ya. Wah aku udah kembali ke restoran ini. Wah ada orang yang pernah marah-marah di restoran itu karena sesuatu lah. Saya lupa apa. Waduh. Wah kayak berlagak seperti apa. Saya kasihan. Orang itu mempermalukan dirinya. Masa marah gak ngelevel. Sama pelayan restoran yang gak tahu apa-apa. Mana pelayan restoran tahu dirimu siapa. Enggak semua orang tahu Yesus kok. Kenapa semua orang harus kenal kita. Wah ini gini-gini. Waduh. Mana bosnya segala, aduh. Ya. Jangan begitu. Karena orang sabar itu beruntung. Orang yang ngamukan biasanya akan gigit jari. Kemudian ternyata dia akan menyesal nanti. Kemudian dia gak ngaku aja, dia pasti akan nyesal nanti. Aduh kok aku bodoh sekali. I made a sin atau aku membuat sebuah pertunjukan di depan begitu banyak orang. Gak perlu. Ditanya sama mereka, nama-namanya mereka berani ini. Karena mereka tahu apa yang mereka kerjakan baik dan benar. Apa yang mereka kerjakan itu dari Allah. Kalau kita itu tahu bahwa Allah menyertai. Kalau Tuhan pendukung kita.
Kalau Tuhanlah yang menyuruh kita apalagi, don't worry. He will protect you. Dia akan melindungimu. Kan bahaya zaman itu bukan demokrasi. Tidak ada peradilan. Raja bilang apa ya apa. Tergantung siapa menghasutnya. Buktinya raja sebelumnya dihasut bisa tuh. Mereka terhambat 15 tahun pembangunan. Nama-nama mereka ditanya. Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukan kepada Tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawabannya yang diberikan mereka kepada kami. Perhatikan jawabannya. Dari sini kita bisa belajar bagaimana kedewasaan kelompok Esra, Nehemia, Yesua, Serubabel, Hagai, Sakaria, dan Maleaki juga. 3 nabi terakhir. Inilah 3 nabi terakhir yang kumpulkan seluruh perjanjian lama. Di zaman ini kelihatannya pekerjaan terhambat. Ternyata Alkitab di Old Testament atau perjanjian lama jadi dikumpulkan, dikompilasi. Coba bayangkan. Orang mengira di masa-masa gelap itu 15 tahun ngapain atau gimana. Justru mereka itu bisa kumpulkan firman. Gak ada pengangguran. Dalam rencana Tuhan. Kalau tangan Tuhan mendukungmu, sekalipun Anda bisa dihambat atau terlambat, pasti jadi sesuatu yang lain. Pasti jadi sesuatu yang baru. Tidak bisa pekerjaan Tuhan itu dihentikan. Kalau yang dukung kita adalah Tuhan. Tapi kalau bukan Tuhan yang mendukung kita, sia-sialah kita bangun rumah. Makanya kita mulai segala sesuatu itu harus start dengan benar. Makanya kita harus tanya sama Tuhan. Makanya kita itu harus belajar untuk memasuki tahun, memasuki bulan, memasuki hari saat teduh pribadi. Kenapa? Saya harus dengar-dengaran, cek dan cross-check dengan Tuhan Yesus. Supaya apapun yang saya lakukan, saya sebagai hamba Tuhan. Bukan sebagai orang yang menentangnya. Jawaban mereka ini, coba perhatikan ayat 11. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah. So sweet. Mereka tidak berkata, kamu tidak tahu saya siapa ya? Ini loh Esra. Jangan tunjuk-tunjuk aku dong. Mungkin gitu ya. Ini Esra. Ini teman dekatnya raja sebelumnya. Ini. Enggak tuh. Mereka jawab dengan lembut rendah-rendah hati. Kami adalah hamba-hamba Allah. Kami ini hanya jongosnya. Kami kan hanya menjalankan apa yang Allah suruh dan apa yang Allah gerakkan lewat Raja Koresh. Yang tentunya saat itu sudah bukan rajanya. Kami hanya jalankan. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi. Bahkan mereka tidak mencantumkan nama. Saya Serubabel, gubernurnya. Gak ada gituan. Dia hanya berkata, kami hanya lakukan tugas. Fokus, profesional jawabnya. Fokusnya itu bukan personal. Jangan take it personally. Jangan gampang personal sama orang jikalau itu bicara soal emosi atau amarah semata. Jangan gampang personal. Untungnya pada waktu di restoran kelihatan begitu itu saya lihat, bukan jemaat Mawar Sharon. Kalau jemaat Mawar Sharon di situ ada sop, saya pasti akan baptiskan kepala saya. Philip Mantova kau kurang doa jemaatnya begini ya. Atau mungkin saya kurang ajarin. Gak boleh ada anak yang kurang diajar. Sekalipun anak rohani. Gak boleh itu. Kami adalah hamba-hamba Allah. Lihat ya, so cool. Bukan cold, bukan dingin, tapi sejuk dada. Kami adalah hamba-hamba Allah. Dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang Raja Israel yang agung. Tapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah, semesta langit, maka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja negeri Babel, orang Kasdim yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Lihat, orang emosi mana bisa cerita? Dia bisa cerita dengan kronologis, berarti dia gak emosi sama sekali. Dan jawabannya tertata dengan baik. Semua dipikirkan. Profesional loh orang-orang ini. Zaman itu sudah ada sisi-sisian. Coba bayangkan. Di zaman purbakala itu loh. Surat menyurat itu sudah begitu profesional. Sekalipun bukan elektronik. Apa yang harus Anda approach, dekati dengan profesional. Jangan asal-asalan. Apa yang perlu diketik. Jangan tulisan tangan. Zaman itu. Untuk menghormati pejabat. Mereka lakukan itu. Dan ini pejabat yang sebenarnya tidak cari gara-gara. Bisa aja mereka salah ngerti, tersinggung dulu. Tapi ternyata enggak, puji Tuhan. Tapi pejabat ini juga profesional kerajanya. Lalu Tuhan membangkitkan. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores ayat 13. Raja negeri Babel dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Mereka beritahu raja siapa yang suruh mereka. Ini perlengkapannya disertakan. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem. Dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel. Diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu. Dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbasar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Jelas sekali ya. I love it. Tahu gak sebenarnya? Bupati Tatnai ini salah satu bentuk wujud
berkat terselubung. Karena mereka kira orang ini oposisi. Ternyata gara-gara orang ini, izinnya jalan lagi. Jangan cepat duga. Jangan cepat memanggil musuh itu teman, atau teman itu musuh. You enggak tahu. Tapi pegang aja hidup berkenan. Karena orang yang hidupnya dikenan Allah, jalan orang itu disertai. Musuh orang itu pun didamaikan. Saya enggak tahu tetna itu maksud hati yang dalam-dalamnya apa, hanya Roh Kudus yang kenal. Hanya Tuhan yang maha tahu. Tapi gara-gara ini berkat terselubung. Sebenarnya bentuk tangan Tuhan menyetir semua cerita pembangunan bait suci ini begitu indah. Ini semua sutradara di dunia tidak bisa temukan plot twist yang seperti ini. Ayat 15, perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu ke dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Sesbasar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakannya lah pembangunannya, hanya belum selesai. Sesbasar itu siapa? Mungkin dia adalah nama lainnya Zerubabel, mungkin. Tidak bisa pasti, tapi kemungkinan besar. Karena namanya Zerubabel, namanya ini kan nama orang udah beberapa. Nama saya aja, saya Philip Mantova kan. Kalau saya di Taiwan, saya dipanggil Feli. Muse, Feli itu Filipus yang di Alkitab, pendeta Philip. Padahal nama asli Chinese saya itu Li Guojun. Kemarin waktu saya khotbah di gereja Korea di Amerika, mereka semua terjamah. Saya bersyukur diterima, mereka kasih saya nama Korea. Man Sung-kyo. Yang artinya Mantova the Missionary. Missionaries. Ya, kalau saya di Jepang, nama saya Philippu Sensei. Karena mereka nggak bisa berhenti sampai P. Philippu. Orang Jepang nggak bisa berhenti sampai, harus sampai U. A, E, I, O, U. Philippu Sensei. Nah, nama kita lain. Nah, kalau orang saya dipanggil Felimus, Anda juga nggak kenal. Sesbasar ini siapa? Mungkinkah dia itu Zerubabel? Tapi ceritanya sih gitu. Dikasih wewenang secara politik, secara kewenangan raja untuk pulang menggiring bangsa Israel. Oleh sebab itu, jika dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana, di Babel. Apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan pada kami. Bagus sekali ayat 17 ini. Kalau dari pasal 4 tadi, kalau saya bandingkan surat dengan surat, Anda akan lihat tidak fair di ayat di pasal 4. Mereka pakai fitnah, asumsi, cara kerja setan itu kan gitu. Mendakwa kita itu selalu begini, setan itu selalu gini, guilty until proven innocent. Pokoknya salah dulu, kalau orang cari gara-gara. Setan itu begitu sifat buruknya. Pokoknya kita salah dulu, disalahi, sampai kita bisa membuktikan bahwa kita bersih. Kalau ini lain, dia innocent until proven guilty. Tolong raja dicek, dia minta secara pribadi, dia nggak bumbui, padahal raja kan seharusnya sibuk. Ini perkara kecil bagi dia. Baginda apa artinya? Yerusalem itu nggak ada artinya, itu sudah menjadi tempat yang tidak diperebutkan. Tempat itu tidak ada yang melirik sama sekali. Itu properti yang sudah rusak. Itu tanah yang sepi, nggak ada di situ bisnis, nggak ada keramaian, nggak ada rencana kota. Tapi dia bisa minta, bukan dibumbui. Kalau dibumbui kan raja langsung bisa larang mereka, bisa lanjutkan hambatan. Tapi Tuhan ternyata memakai tetnai. Tuhan juga bisa memakai orang yang Anda kira musuh, ternyata nanti menguntungkanmu. Kalau Anda hidupnya berkenan kepada Allah. Tuhan bisa pakai seseorang yang Anda takuti ternyata nanti jadi berkat buatmu. Yang menganiayamu nanti akan jadi pembelamu. Oh ajaib. Gini loh, chapter kita belum selesai babnya. Bab kita masih berlanjut. Karena itu tenanglah. Yang penting jangan tinggalkan Tuhan. Udah itu nomor 1 dan nomor terakhir. Alfa Omeganya jangan tinggalkan Tuhan. Rugi meninggalkan Tuhan. Hidup sama Tuhan itu gak selalu enak. Gak selalu mulus di dunia. Tetapi hidup sama Tuhan itu ada jaminan karena Allah menyertai kita. Oleh sebab itu ayat 17, jikalau dianggap baik oleh raja maka hendaklah diadakan penyelidikan. Disuruh adakan investigasi. Apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Ternyata ini semua tangan Tuhan. Tulisannya dia itu dipakai Tuhan untuk menggerakkan hati raja. Untuk mencari di library-nya. Nanti ditemukan, tahu gak apa terjadi? Saya kasih bocoran. Bukan hanya izin diberikan. Bukan hanya izin diberi. Mau tahu apa yang terjadi? Kalau izin diberikan kan biasa. Lu biayain sendiri. Ini enggak. Malah gara-gara surat ini. Tetnai juga dapat tugas baru. Apa itu? 2 minggu lagi. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan.
Oh luar biasa, Tuhan kita itu maha ajaib di dalam merancangkan apa yang terbaik untuk putra-putrinya. Dan kalau tangan Tuhan mendukung, udahlah musuh mundurlah. Tak lama lagi kau akan berlari ke 7 arah. Kalau tangan Allah yang memelihara, waduh. Kenapa Anda khawatir, hai saudara? Ada tangan yang mendukungmu. Pendukungmu itu tidak kelihatan. Dia yang setir raja-raja, gubernur, bupati, semua di tangan yang maha kuasa. Dan kalau maha kuasa itu Bapak kita bersujud di kakinya. Jangan uji, jangan cobai dia. Tapi kalau kita percaya, masa sih dia akan mengecewakan kita? Terlambat 15 tahun, tapi justru jadi macam-macam yang indah. Jalan juga proyeknya, Yesus jalan di situ. Di bait yang mereka bangun, di Yerusalem yang ada temboknya. Yesus ada di sana. Ternyata ujungnya jadi. Tapi tidak ada masa yang terbuang sia-sia kalau kita itu dituntun oleh Tuhan. Pendukungmu tidak kelihatan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Tuhan? Itu ada di mana-mana. Dan ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku datang? Pertolongan kita nggak datang dari yang kelihatan. Tapi the invisible yang nggak kelihatan. Saya harap hari ini lewat khotbah saya bisa menceritakan dia yang nggak kelihatan. Dengan cara yang cukup nampak jelas di hatimu. Saya harap di sini tidak akan ada orang Kristen lagi yang mudah putus asa, mudah kecewa. Tapi kejarlah mimpi penglihatan yang Tuhan sudah berikan itu. Kejarlah perkenanan. Tuhan yang mendukungmu akan memastikan setiap janjinya dikenapi.